Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak saya di kelas 10 IPA dan di kelas 10 IPS. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, luar biasa. Pastinya kalian dalam suasana yang berbahagia, suasana yang sehat. Olehnya kalian bisa mengikuti mata pelajaran ekonomi dengan senang hati. Terus ikuti video ini sampai dengan video ini berakhir. Hari ini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Sebelumnya, semangat untuk anak-anak saya. Seperti di video kita, lihat ada sahabat kita yang jauh di sana. Lihat kondisinya untuk mendapatkan mata pelajaran, mereka harus bersusah payah. Itu bukan outbound, sekedar outbound, tetapi itu outbound yang dilakukan sehari-hari untuk mendapatkan mata pelajaran. Oke, semangat. Langsung materi kita permintaan dan penawaran. Permintaan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah permintaan absolut. Permintaan absolut itu apa? Wah, ini anak-anak saya. Bunda hari ini pingin beli pesawat. Itu kalimatnya ingin beli pesawat. Tetapi uangnya tidak ada, sumber dayanya tidak ada. Itu yang disebut dengan permintaan absolut. Hanya sekedar angan-angan saja, tetapi tidak ada sumber dayanya. Contoh yang kedua, wow, hari ini saya ingin membeli barang A yang nilainya misalnya 5 juta, padahal duit bunda hanya 1 juta. Itu namanya angan-angan saja. Oke, berikutnya yang kedua, ini yang cocok. Permintaan potensial. Permintaan potensial itu apa? Permintaan yang diikuti oleh kemampuan daya beli. Misal, uang saya punya 200.000. Barang yang akan saya beli harganya 100.000. Tetapi belum saya beli. Karena apa? Karena belum sempat membelinya. Itu namanya permintaan potensial. Ada uangnya tetapi belum sempat beli. Kemudian yang berikutnya, permintaan efektif. Permintaan yang dilaksanakan sesuai daya beli yang dimiliki saja. Oke. Berikutnya, permintaan individu, permintaan perorangan. Ya, kita lanjutkan. Permintaan itu apa sih, Bun? Permintaan itu adalah segala sesuatu yang hendak dibeli oleh seseorang. Maka ada hal-hal yang terkaitan dengan permintaan. Apa saja? Ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Yang pertama, faktor apa yang berpengaruh terhadap permintaan barang? Yang jelas, 1 adalah harga barangnya. Harga barangnya. Kalau harganya mahal, pasti saya membelinya lebih sedikit. Tetapi kalau harganya lebih murah, maka saya membelinya akan jauh lebih banyak. Sehingga kalimat ini menjadi hukum permintaan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan berbanding lurus terhadap jumlah barang yang diminta. Kalau di hukum Keynes, ketika pendapatan naik, maka secara linier konsumsi juga akan naik. Kemudian yang ketiga adalah harga barang yang berkaitan. Contoh, kalian kemarin belajar tentang barang substitusi dan barang komplementer. Ketika barang A naik, maka diikuti dengan penurunan harga barang B. Atau sebaliknya. Kemudian apa? Berikutnya adalah selera. Selera, Bun, ngaruh banget terhadap jumlah barang yang diminta. Contoh, saya suka makan bakso. Maka permintaan bakso dipengaruhi oleh selera. Tetapi ada orang A yang
dia tidak suka bakso, sehingga buat dia permintaan barang atau jumlah barang yang diminta terhadap bakso itu tidak berpengaruh padanya, walaupun dia mempunyai pendapatan. Maka selera berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan. Nanti balik lagi kepada yang tadi, ada potensial, ada absolut, ada efektif. Kemudian berikutnya adalah perkiraan di masa yang akan datang. Perkiraan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misal, ketika mau Lebaran, harga tiket kereta api mengalami kenaikan. Maka jauh-jauh hari, misalnya bulan 6 Hari Raya Idul Fitri, tiket kereta mahal. Maka saya kurang 3 bulan sebelumnya saya harus melakukan permintaan akan tiket kereta api. Contoh yang lain, ketika harga Lombok murah, maka saya membelinya lebih banyak. Tujuannya apa? Jangan-jangan nanti 2 bulan yang akan datang harga Lombok naik. Maka saya membeli Lombok hari ini, kemudian diawetkan sehingga bisa bertahan sampai 2 bulan yang akan datang, agar pada saat harga naik saya tidak perlu membeli Lombok. Itu adalah perkiraan atau ekspektasi saya di masa yang akan datang. Oke? Untuk yang permintaan digarisbawahi anak-anak saya, hukum permintaan berbanding terbalik. Jadi kurvanya berbanding terbalik. Maksudnya slope-nya lebih bersifat negatif. Slope-nya bersifat negatif. Ketika harga naik, permintaannya akan turun. Ketika harga turun, permintaannya akan naik. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Sudah, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah penawaran. Karena durasi kita ini sangat cepat, maka langsung antara permintaan dan penawaran langsung kita bahas sekaligus. Sekarang permintaan. Permintaan sudah selesai. Penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh siapa? Oleh produsen kepada konsumen. Sekali lagi, penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan berbagai tingkat harga. Kemudian, apa itu penawaran? Pada kurvanya penawaran berbanding lurus terhadap harga. Ketika harga naik, barang yang ditawarkan akan naik juga. Kemudian ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Mungkin ini yang seringkali kalian berpikir, bagaimana slope-nya, Bun? Slope-nya adalah slope positif karena berbanding lurus. Ini yang menjadi hukum penawaran. Ketika harga naik, penawarannya menjadi naik juga. Ketika harga turun, barang yang ditawarkan turun juga. Berikutnya, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penawaran? 1. Faktor yang berpengaruh terhadap penawaran adalah 1. Biaya produksi. Biaya produksi. Maksudnya, Bun, biaya produksi. Untuk produksi barang A, misalnya hitungannya 10.000, maka harga yang saya tawarkan adalah minimal 10.000 atau di atas 10.000.
Kalau sama berarti TPP, titik pulang pokok atau break even point. Kemudian berikutnya yang berpengaruh pada penawaran berikutnya adalah harga. Harga barang itu sendiri juga berpengaruh terhadap penawaran. Penawaran, harga tadi di garis bawahi sama Bu Yuli, ketika harga naik, penawarannya juga akan naik. Yang ketiga yang berpengaruh terhadap penawaran adalah teknologi. Teknologi. Semakin canggih teknologi, maka barang yang ditawarkan akan semakin cepat. Makanya kalau di istilah kita ada istilah LIFO, last in first out. Last in first out. Yang keluar yang masuk terakhir, kalau di kita teknologi itu lebih yang dikeluarkan di depan. Misalnya handphone yang terbaru pasti akan ditawarkan terlebih dahulu daripada handphone yang jadul-jadul. Itu terkait dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah ekspektasi atau perkiraan dari produsen akan harga di masa yang akan datang. Contoh, orang atau petani berpikir bahwa pada sekitar bulan 10, bulan 11 harga lombok akan naik. Maka mereka berbondong-bondong di sebelumnya menanam lombok. Agar apa? Agar pada saat bulan 10 atau bulan 11 ketika terjadi kenaikan harga, dia akan menawarkan. Ini yang berpengaruh pada penawaran. Yang keempat tadi, yang pertama diingat harga. Kemudian yang kedua biaya produksi. Kemudian yang ketiga teknologi. Yang keempat adalah perkiraan di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya adalah harapan untuk memperoleh laba. Misal barang A saya sebesar 10.000. Kemudian saya punya keinginan laba saya adalah 2.000. Maka barang A saya jual menjadi 12.000. Nah, itu termasuk adalah harapan saya dalam memperoleh laba. Nah, itu adalah bagian-bagian yang mempengaruhi penawaran. Kurvanya sudah jelas, kurvanya diperhatikan, itu adalah slope-nya adalah slope positif. Slope positif ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Berbeda dengan tadi yang permintaan yang berbanding terbalik. Oke, pesan saya pada materi ini satu. Untuk kalian menjadi sesuatu, kalian belajarlah pada hukum permintaan dan penawaran. Kenapa? Kalian akan punya cara bagaimana barang saya laku dijual, atau sebaliknya bagaimana saya membeli menjadi konsumen yang cerdas. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini, khusus pada materi permintaan dan penawaran. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, khusus membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, sehingga membentuk harga keseimbangan. Terima kasih atas kalian yang sudah memperhatikan materi ini. Kita bertemu lagi di waktu yang akan datang berikutnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk anak-anak saya di kelas 10. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.